semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sedikit sharing informasi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul dalam penyederhanaan birokrasi. Tapi, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kawan, seperti kita ketahui bersama, penyederhanaan birokrasi dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Sejak bergulirnya kebijakan penyederhanaan birokrasi hampir 1 tahun yang lalu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di benak kita yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi sangat identik dengan kalimat pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Mekanisme pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dilakukan melalui 3 mekanisme. Mekanisme pertama dilakukan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional seperti diatur dalam Permenpan 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang usulannya sudah ditutup oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 30 Juni 2020 lalu. Mekanisme kedua dilakukan melalui jalur impassing, dan mekanisme ketiga dilakukan melalui jalur perpindahan. Nah, apa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak kita berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi? Pertanyaan yang sering muncul adalah, jabatan administrasi apa sajakah yang dapat dialihkan ke dalam jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi? Jenis jabatan administrasi yang dapat dialihkan ke dalam jabatan fungsional adalah jabatan administrator atau jabatan eselon 3, jabatan pengawas atau jabatan eselon 4, dan jabatan pelaksana eselon 5. Selanjutnya, apakah pengalihan jabatan berlaku untuk jabatan pimpinan tinggi? Jabatan pimpinan tinggi tidak termasuk dalam mekanisme pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi. Pejabat pimpinan tinggi dapat menduduki jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan atau promosi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pengalihan jabatan dalam penyederhanaan birokrasi berlaku untuk semua jabatan pelaksana? Jabatan pelaksana yang dialihkan dalam penyederhanaan birokrasi hanya untuk jabatan pelaksana yang berkedudukan sebagai eselon 5. Pejabat pelaksana selain eselon 5 dapat menduduki jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan, promosi, atau apabila ditetapkan jabatan fungsional baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional atau melalui penyesuaian atau impassing sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau impassing. Apabila pejabat administrasi sebelumnya adalah pejabat fungsional, dapatkah menduduki kembali jabatan fungsionalnya dalam penyederhanaan birokrasi? Pejabat administrasi yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional dapat kembali duduk di jabatan fungsional yang sama melalui mekanisme pengangkatan kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional dan diatur dalam Permenpan RB jabatan fungsional terkait. Pengangkatan kembali ke jabatan fungsional harus memiliki keterkaitan tugas dan fungsi jabatan dengan tugas dan fungsi unit kerja atau dilakukan penempatan kembali sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsionalnya. Apa kriteria yang dapat dialihkan dalam penyederhanaan birokrasi? Pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dilakukan dengan kriteria tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Tugas dan fungsi jabatan dapat dilakukan oleh pejabat fungsional
dan jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu. Jabatan administrasi yang diusulkan dalam pengalihan jabatan pada penyederhanaan birokrasi adalah jabatan yang terdampak atau dihapus dalam penyederhanaan birokrasi. Kriteria jabatan administrasi yang dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan pengalihan ke jabatan fungsional diantaranya memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau penggunaan barang dan jasa, atau memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan, otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Jabatan administrasi yang tidak dilakukan pengalihan jabatan diusulkan oleh instansi pemerintah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya. Pertanyaan berikutnya adalah, dapatkah pejabat administrasi dengan batas usia pensiun kurang dari 1 tahun mengikuti pengalihan jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi? Pejabat administrasi dengan batas usia pensiun kurang dari 1 tahun, terhitung dari usulan pengalihan jabatan, dapat mengikuti pengalihan jabatan apabila kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pejabat administrasi tersebut dibutuhkan oleh organisasi. Pengalihan jabatan pada pejabat administrasi dengan batas usia pensiun kurang dari 1 tahun harus berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang. Bagaimanakah pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi? Pengalihan jabatan dilakukan sebagai berikut. Administrator atau eselon 3 disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli madya. Pengawas atau eselon 4 disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli muda. Sedangkan pelaksana eselon 5 disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli pertama. Kemudian, langkah apa saja yang dilakukan instansi pemerintah dalam pengalihan jabatan? Untuk pelaksanaan pengalihan jabatan, instansi pemerintah perlu melaksanakan langkah sebagai berikut. Melakukan identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja, melakukan pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi, kemudian melakukan pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi, selanjutnya melakukan penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi dengan menghitung penghasilan dalam jabatan administrasi ke jabatan fungsional, dan penyelarasan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi. Kawan, itulah beberapa pertanyaan seputar penyederhanaan birokrasi yang coba kami rangkum dari berbagai materi berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi. Namun, tentu saja masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang ada dalam benak kalian semuanya. Dan untuk kalian yang membutuhkan informasi lebih banyak lagi berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, kalian bisa langsung menghubungi bagian organisasi atau yang membidangi urusan kepegawaian di instansi kalian masing-masing, agar kalian dapat lebih memahami tentang proses pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, terutama pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional secara utuh. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, teruslah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, dan tidak lupa bekerjalah dengan bahagia. Karena dengan bahagia memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya, Ipung Tia, mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa tonton terus video saya berikutnya ya.